Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmalisa dengan NIM 180703032. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal ujian tengah semester, yaitu pertanyaan pertama, perbedaan antara waduk dan danau secara karakteristik dan ekologi. Di sini dapat kita ketahui bahwa danau itu merupakan penampungan air yang terbentuk secara alami, sedangkan waduk terbentuk karena adanya campur tangan manusia atau yang dibuat oleh manusia. Biasanya danau dapat terbentuk karena adanya gletser yang mencair, aliran sungai, serta mata air. Kemudian pertanyaan kedua, tiga bagian besar yaitu hulu, badan sungai, dan hilir. Apakah ketiganya memiliki ekosistem yang sama? Jika tidak, mengapa? Tidak, karena bagian hulu ini bagian yang sangat yang terletak di pegunungan atau perbukitan. Biasanya hulu ini awal mula aliran sungai. Air yang mengalir di hulu biasanya lebih jernih. Kemudian bagian tengah sungai ini terletak di tempat yang relatif datar, sehingga ekosistem itu berkurang dari bagian hulu. Kemudian juga bagian hilir. Bagian hilir ini merupakan ujung akhir aliran sungai yang biasanya mengalir ke sungai ke laut, dari sungai ke laut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrosifikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrosifikasi tersebut dan apa dampaknya bagi biota perairan. Nah, proses terjadinya eutrofikasi ini yaitu akibat pencemaran limbah organik seperti sisa pupuk ke perairan yang meningkatkan kadar nutrisi seperti nitrogen atau fosfat yang merangsang pertumbuhan berlebihan alga di air. Karena bahaya eutrofikasi ini, maka penggunaan pupuk harus dikendalikan agar tidak menyebabkan pencemaran limbah organik. Kemudian pertanyaan yang keempat, zona litoral atau lebih rentan tercemar dibandingkan zona lainnya, sedangkan zona ini memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi. Benarkah? Zona litoral ini berada di wilayah tepian dan dengan kondisi yang produktif dan menjadi habitat penting biota danau. Kondisi perairan dangkal dengan ketersediaan sinar matahari yang cukup, yang nantinya akan mendorong perkembangan sebagai tumbuhan air dan biota bentos, serta menjadi habitat pemijahan ikan. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan kelima, melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seseorang muslim. Benarkah pendapat ini? Benar, karena kita sebagai umat muslim ini harus menjaga lingkungan ataupun ekosistem yang berada di sekitar kita, seperti yang dijelaskan pada surah Ar-Rum ayat 41-42, yaitu tentang larangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Sebagaimana yang dalilnya ataupun artinya, yaitu telah dampak kerusakan di darat maupun di laut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perlihatkanlah bagaimana kesusahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran surah Ar-Rum ayat 41-43. Sampai disinilah yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.